Perkenalkan dengan saya Erna Esmiati, saya dari Fakultas Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar kewirausahaan. Sebelum seseorang memulai atau menciptakan suatu usaha, haruslah memiliki konsep dasar tentang kewirausahaan agar usaha yang akan dirintis berjalan dengan lancar dan dapat mengatasi problematika yang terjadi sekarang ini. Konsep dasar kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha dan juga menentukan berhasil atau tidaknya usaha yang dirintis. Selain itu, dengan berwirausaha, seseorang akan berusaha mandiri, kreatif, dan inovatif agar usahanya dapat diterima oleh masyarakat. Berikut 7 konsep dasar dalam berwirausaha. Yang pertama adalah disiplin ilmu kewirausahaan, kedua objek studi kewirausahaan, ketiga hakikat kewirausahaan, keempat karakteristik dan nilai-nilai hakiki kewirausahaan, kelima berpikir kreatif dalam kewirausahaan, keenam sikap dan kepribadian wirausaha, dan ketujuh adalah motif berprestasi kewirausahaan. Di sini saya akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah disiplin ilmu kewirausahaan. Ilmu kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen. Hal itu menurut Soeharto Prawirokusumo dikarenakan pertama, kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh dan nyata, yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah lengkap. Kedua, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi venture growth. Ini tidak jelas masuk dalam kerangka pendidikan dan manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Ketiga, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri. Keempat, kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan. Disiplin ilmu kewirausahaan dalam perkembangannya memiliki evolusi yang pesat, yaitu berkembang bukan hanya pada dunia usaha semata, melainkan juga pada berbagai bidang seperti bidang industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan institusi-institusi lainnya. Misalnya, birokrasi pemerintahan, perguruan tinggi, dan swadaya lainnya. Pada mulanya, kewirausahaan berkembang dalam bidang perdagangan. Dalam bidang-bidang tertentu, kewirausahaan telah dijadikan kompetensi inti dalam menciptakan perubahan, pembaharuan, dan kemajuan. Selanjutnya, objek studi kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Menurut Suma Hamijaya, kemampuan seseorang yang menjadi objek kewirausahaan meliputi kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha, kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad kemauan yang menyala-nyala, kemampuan untuk berinisiatif, kemampuan untuk berinovasi, kemampuan untuk mengatur waktu dan membiasakan diri untuk selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan yang selalu tidak menunda pekerjaan, kemampuan mental yang dilandasi dengan agama, kemampuan untuk membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun menyakitkan. Selanjutnya hakikat kewirausahaan, wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berwirausaha dapat dilakukan dengan cara pertama memiliki modal sekaligus menjadi pengelola, atau yang kedua menyetor modal dan pengelolaan di tangan pihak mitra, atau hanya menyerahkan tenaga umum dikonversikan ke dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan usaha. 6 hakikat penting kewirausahaan yaitu, eee, pertama, kewirausahaan adalah suatu hasil yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis menurut Ahmad Sanusi. Kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda menurut Drucker. Ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha menurut Zimmerer. Selanjutnya, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startup phase dan perkembangan usaha atau venture growth menurut Soeharto Prawiro. Selanjutnya kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang beda yang bermanfaat untuk memberikan nilai lebih. Dan terakhir kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan.
Berdasarkan keenam konsep di atas, secara ringkas kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan kreatif, dan inovatif yang dijadikan kiat dasar sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan, dengan keberanian untuk menghadapi resiko. Selanjutnya karakteristik dan nilai-nilai hakiki kewirausahaan. Karakteristik wirausaha antara lain syukur, jujur, semangat bekerja, toleransi, berzakat, dan berinfak. Ada 4 nilai, dengan orientasi dan ciri-ciri masing-masing sebagai berikut. Pertama, wirausaha yang berorientasi kepada kemajuan untuk memperoleh materi, ciri-cirinya pengambilan resiko, terbuka terhadap teknologi, dan mengutamakan materi. Kedua, wirausaha yang, berorientasi pada kemajuan tetapi bukan untuk mengejar materi. Wirausaha ini hanya ingin mewujudkan rasa tanggung jawab, pelayanan, sikap positif, dan kreativitas. Ketiga, wirausahawan yang berorientasi pada materi, dengan berpatokan pada kebiasaan yang sudah ada, misalnya dalam perhitungan usaha dengan kira-kira sering menghadap ke arah tertentu supaya berhasil. Yang keempat, wirausaha yang berorientasi pada non-materi. Dengan bekerja berdasarkan kebiasaan, wirausaha model ini biasanya tergantung pada pengalaman, berhitung dengan menggunakan mistik, paham etnosentris, dan taat pada tata cara leluhur. Selanjutnya berpikir kreatif dalam kewirausahaan. Menurut Zimmerer, 7 langkah proses kreatif yaitu dengan menggunakan otak sebelah kiri, yaitu persiapan, penyelidikan, transformasi, penetasan, penerangan, pengujian, dan implementasi. Selanjutnya sikap dan kepribadian wirausaha. Ciri-ciri orang modern tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal, yaitu kesiapan diri dan keterbukaan terhadap inovasi, kebebasan yang besar dari tokoh-tokoh tradisional, selalu berencana dalam segala kegiatan, berorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang, dan sadar dan menghormati orang lain. Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan ditandai oleh pola tingkah laku sebagai berikut. Pertama, inovasi, yaitu usaha untuk menciptakan, menemukan, dan menerima ide-ide baru. Kedua, keberanian untuk menghadapi resiko, yaitu usaha untuk menimbang dan menerima resiko dalam pengambilan keputusan dan dalam menghadapi ketidakpastian. Ketiga, kemampuan manajerial, yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Yang keempat, kepemimpinan, yaitu usaha memotivasi, melaksanakan, dan mengarahkan tujuan usaha. Keberhasilan atau kegagalan wirausaha sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal. Menurut Sujuti Cahya, faktor internal yang berpengaruh adalah kemauan, dan kelemahan. Sedangkan faktor yang berasal dari eksternal diri pelaku adalah kesempatan atau peluang. Kewirausahaan meliputi keterbukaan, kebebasan, pandangan yang luas, berorientasi pada masa depan, berencana, berkeyakinan, sadar, menghormati orang lain, dan menghormati pendapat orang lain. Yang terakhir adalah motif berprestasi kewirausahaan. Untuk maju atau prestatif seorang pengusaha harus memiliki motivasi yang tinggi, inovatif, dan memiliki ambisi untuk maju atau berkembang. Syarat lain untuk maju atau prestatif antara lain memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap karir, bersemangat terhadap masukan dari berbagai pihak, memiliki orientasi ke depan, memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi superior, dan motif berprestasi adalah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi tinggi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mengatasi sendiri kesulitan yang terjadi pada dirinya, selalu memerlukan umpan balik yang segera, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi, berani menghadapi risiko dan penuh perhitungan, dan menyukai tantangan. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih.